banyak salah mengerti, seakan-akan tidak tegak lurus, pecat. Tidak disiplin, pecat. Tidak apa dengan Mega, pecat. Sama sekali 180 derajat berbalik. Ya. Main dua kaki out, manuver out. Gitu. Opung yakin yang main dua kaki cuma Pak Jokowi? Inilah yang diminta oleh Jokowi. Supaya dia diperlakukan begitu untuk menarik simpati. Bahwa dia teraniaya. Iya. Ya kan, bahwa dia korban. Partai perorangan. Itu kan ngenyek itu. Lo nggak kau mengharapkan ada apa dengan hubungan batin? Iya, ini dalam nih hubungan iya, dua si kawan ini enggak. Yes. Oke, hari ini sangat berbahagia Dinda. Kita kembali aset bangsa Dan saksi sejarah. saksi sejarah ya kan, orang ada detik-detik perjalanan sejarah Megawati PD Perjuangan dan Republik Indonesia. Dan duduk bersama barisan pendiri partai kemarin di saat hari ulang tahun PDI Perjuangan ke-52. Betul. 52 kan, Bu? Apa? Iya, 52. Iya kan? benar. Jangan sampai salah kan. Iya, Mas Opung Maya. umur 80 kan, PDI 52. Ya udah tahu kan tua siapa kan? Iya, jadi PDI seumuran Pak Jokowi itu jadi Siapa lagi kalau bukan The Great? Opung Panda. Apa kejadian di sana kemarin, Bung? Ya, Coba kasih. bisik-bisik apa sama Bu Mega kemarin, Bung? Ya, kalau kuliah dia ceria, gembira, dan kemudian apa? Memang dibikin sedemikian rupa sederhana. Itu kan banyak anggota DPR yang dari daerah-daerah itu, mereka bikin agak berbeda dari selama pengalaman melakukan perayaan di lokasinya gitu loh. Sama dengan Putra, dia nggak hadir di Lenteng Agung, dia di Jakarta Timur. Oke. Dia dengan apanya rakyatnya kayak gitu loh. Demikian juga di Jawa Tengah, di apa juga begitu. Ya. Jadi agak lain apa perayaannya disebar gitu loh. Iya. Dan mengundang banyak orang dan melibatkan termasuk konsumsi. Gitu loh. Jadi menarik lah apa artinya belum pernah terjadi seperti ini ya. Iya. Gitu loh. Dan dianggap di internal gitu, maka tidak mengundang ketua-ketua umum partai yang lain, tidak mengundang presiden, wakil presiden gitu loh. Internal itu aja. Wakil presiden yang udah bukan kader PDI lagi, Bang ya. friend. Wakil presiden udah, Bang. Bukan presidennya, friend. Fred. Wakilnya? Apanya? Wakilnya? Dia lari, wakilnya. Lari. Bung, tapi yang Jadi gimana? begini, Gimana, Bung? Biar Kasih ceramah dulu. Biar kalian benar deh. Bukan, banyak salah mengerti, seakan-akan tidak tegak lurus, pecat. Tidak disiplin, pecat. Tidak apa dengan Mega, pecat. Sama sekali 180 derajat berbalik. Sudah komitmen, sama-sama kita pilih Ganjar. Siapa yang melanggar komitmen ini keluar. Ini tidak hanya terjadi pada saat waktu Murdayapo beralih dia ke SBY. Pecat Murdayapo. Kurang apa kaya rayanya itu? Kurang apa itunya? Pecat Arifin Panegoro. Dia di Kongres tidak melakukan semua komitmen yang dilakukan di Kongres 2005 di Bali. Pecat. Jadi bukannya edik apa nafsu pecat Mega ini kalau tidak setuju dengan enggak ada itu. Kasihan dia difitnah begitu gitu loh. Karena Jokowi itu 23 April di Batu Tulis. Sehari sebelum Idul Fitri, dia datang saksi di Batu Tulis Ganjar Mahfud. Dia ikut teken. Terus dia ingkari itu. Salah nggak dia, berdosa apa enggak? Dari situ terbang, diajak lagi Ganjar, menunjukkan kekompakannya sama Ganjar. Terbang lagi satu pesawat ke Solo, Idul Fitri besok pagi. Ya kan? Ini mau ditiadakan begitu. Kesan yang indah ini. Kemudian apa Megawati apa? Megawati ini, dia yang membalelo. Jadi kasihan tuh pemahaman rakyat itu, dia yang mengkhianati, dia yang berbohong,
Dia yang ini begitu ditindak dia dianggap sadis. Dianggap tidak berkemanusiaan. Dianggap ini. Diputar balik. Dalam kerangka itulah badai-badai begitu aku melihat kemarin itu melihat Mega itu betul-betul kekeh, tegas. Enggak dalam suasana yang ya dia rasakan lah. Dan juga aku tidak habis-habisnya mengatakan penderitaan, tidak ada ketua umum di Republik ini semenderita dia. Apa penderitanya? Kantornya diserbu, diobrak-abrik. Pindah ke Jatipadang, kantor Republika itu. Sarwan Hamid kirim 5 truk tentara, angkut semua itu filing kabinet. Diusir dia dari situ. Di mana ada ketua partai mengalami itu? Gitu loh. Tidak ada yang mengalami, kekeh dia, tegah, gitu loh. Kemudian seakan-akan nanti dia jadi akan ketua umum seumur hidup. Kemudian keadaan itu menciptakan dia untuk jadi bertahan, gitu loh. Yang kutangkap begitu. Itu apanya. Jadi bukan Bu Mega sadis, bukan semena-mena kepada Jokowi, tapi ini menegakkan aturan dan kesetiaan gitu. Inilah yang diminta oleh Jokowi supaya dia diperlakukan begitu untuk menarik simpati bahwa dia teraniaya, ya kan, bahwa dia korban, bahwa dia diiniin sama Mega. Kembali lagi ke dasar, ada nggak komitmen, ada nggak kesepakatan? Saya dengan Total Politik punya kesepakatan begini. Terus dalam perjalanan gue injak-injak kesepakatan itu, gue khianati kesepakatan itu. So what? Dia bersepakat dengan Megawati untuk Ganjar. Bahkan dia kampanye kemana-mana. Rambutnya putih, itulah dia calon presiden kita. Nanti kalau sudah selesai dilantik, bukan dipilih. Sudah selesai dilantik, tadi saya bisik-bisik sama dia. Program pangan paling apa gitu. Terharu lah semua orang kan. Wah paten juga kawan ini. Gitu. Diam-diam dia udah cincai-cincai. Anaknya sama sini. Emang rakyat bodoh. Approval rating dia presiden tertinggi. Kasihlah sama aku 100 triliun. Pak Anda tertinggi. 100 triliun kasih aku. Kalau gak seluruhnya milih aku. Tapi kenapa kemarahan Bu Mega itu tidak dialamatkan juga kepada Pak Prabowo? Apanya? Kan yang meminta, yang menjadikan juga tanpa kontribusi Pak Prabowo nggak mungkin juga Mas Gibran jadi wapres. Jadi gini ya. Kemarin juga soal Sekjen Hasto kita tahu keras sekali bicara mengenai kekuasaan, bermain di politik, di pemilu segala macam. Ini kan juga Commander in Chief-nya namanya Presiden Prabowo Subianto. Kenapa kesannya damai sekali sama Pak Prabowo, Bung? Kenapa tidak damai? Sama dengan ada keinginan dari Jokowi supaya merangkul Prabowo. Supaya dia bisa bersekutu dengan Prabowo. Sangat didukung penuh sama Mega. Buktinya dia kirim orang yang paling dia percayai. Siapa itu? BG, Budi Gunawan, dan Pramono. Karena aku terlibat di luar-luarnya dalam proses itu, saya tahu betul. Dan kemudian bagaimana jasa yang disaksikan oleh Prabowo, upaya daripada BG. Sebenarnya kan kalau jujur ini bukan dari Prabowo ini. Mau bergabung ini dari Jokowi. Gitu loh. Jadi jangan salah ngerti. Prabowo itu orang yang dirayu. Orang yang diajak. Orang yang diapa. Maka waktu ketemu sama aku di MRT itu kan kalau lihat gambar yang dia peluk aku. Dia iniin aku gitu loh. Betul-betul dia merasa diwongke, diorangkan. Gitu loh. Jadi, kalaupun sekarang BG jadi Menko, wajar. Di belakang layar selama ini dialah yang mengapakan ini, gitu loh. Nah, waktu terakhir masih belum clear dengan Hasim, kemudian saya ketemu dengan Hasim, kemudian itu yang saya ceritakan kepada Muldoko, karena Muldoko yang memonitor semua gerakan itu, Muldoko ngomong di rapat Polkam, yang dipimpin oleh Wiranto. Habis rapat itu, ditelepon Lauli saya, ditelepon Cahyokumolo. Bang, tadi Muldoko ngomong, abang rupanya menghubungi Hasim. Udah berhasil. Terus siapa lagi? Lauli telepon aku juga, bang tadi rakor
Itu selesai itu jam 3 jam 4 lah selesai rakor Polkam itu. Telepon aku. Besoknya saya ketemu Muldoko di Binagraha. Pak, kenapa jadi bocor informasi dari saya mengenai Hasim? Waduh, semua sudah lesu. Saya bocorkan itu sengaja biar ada semangat lagi. Muldoko ngomong gitu. Jadi sebenarnya posisi yang dari pihak Jokowi ke Prabowo. Jadi kalau Prabowo punya sikap sekarang dengan elegan, kalau untuk dikatakan berutang budi, ya nggak proporsional, gitu loh. Ada di hati aku berutang budi kepada Jokowi yang ini. Ya enggak lah, ada orang di samping Jokowi ada terlibat gitu loh. Dan di otak di belakangnya itu juga ada Mega gitu loh. Iya dong. Pramono sama sini. Dan Jokowi mengatakan ke saya, di antara semua pembantu-pembantumu ini siapa Mas yang Mas lihat ini? Kalau saya lihat Budi Gunawan. Dia baik sekali sama saya. Siapa lagi? Pramono. Itu dia omongin ke saya. Berapa lama kemudian aku tanya lagi, bagaimana dengan BG? Bagaimana dia? Karena aku tahu BG dekat sekali sama Mega. Ini jadi indikator bagaimana kemudian dengan Jokowi gitu loh. Ya. Jokowi ngomong, dia baik tuh Mas, dia baik itu sama aku senang sama dia, gitu loh. Tapi Opung, ini semua terjadi bukan karena, tentu ada sebabnya. Banyak yang mengatakan bahwa aspirasi Pak Jokowi di PDI sudah tersumbat. Karena Pak Jokowi misalnya punya skenario Prabowo Ganjar gitu. Misalnya yang ditolak mentah-mentah sama Bu Mega gitu. Misalnya sempat rame. Nah seorang kader yang berprestasi kayak Pak Jokowi yang bahkan lebih lama jadi presiden daripada Bu Mega harusnya kan punya tempat yang spesial di partai gitu. Ada anggapan Jadi kayak begitu. Disinilah banyak salah mengerti. Karena tindakan dia, kelakuan dia, perilaku dia menempatkan dirinya di bawah. Jadi di situ keahlian dia dalam komunikasi apa. Seakan-akan dia yang dianiaya, dia ditindas, aspirasinya tersumbat. Gak benar itu. Kalau nggak tersumbat, ngapain dia harus cari wadah lain? Ambisi dia pribadi dia. Nah, bahwa soal dipecat itu hukuman yang paling paling rendah lah apanya itu paling lemah. Diberhentikan. Paling kasar lah itu. Ya tukang copet dipecat gitu loh. Kasta udah paling rantai makanan paling bawah ya, Bu. Dipecat lah itu. Jadi dia demikian rupa pintar dia, sepertinya kesewenang-wenangan memecat dia. Padahal dia yang meminta dirinya untuk dipecat. Dari mana logikanya? Dia udah tahu kesepakatan. Dia tahu dan dia di samping dia Mega. Siapa yang tidak setuju dari sini keluar dari partai. Rakernas itu. Ada manuver out. Ada Jokowi di sampingnya. Dua kaki out gitu ya. Manuver out ya. Jokowi ngomong. Ada di sampingnya. Jokowi dengar itu. Terus komitmen itu yang dia udah setuju sepakat bersama-sama itu dia khianati. Kemudian dia ditindak. Wah dia niaya. Tersumbat saya ini. Pernah nggak dia ngomongin ke Mega mengenai Gibran? Pernah nggak dia ngomongin? Terkecuali waktu wali kota, minta wali kota dia ngomong untuk jadi wapres, ngomong nggak? Pernah nggak Jokowi bicara dengan Mega bahwa dia tidak lagi milih Ganjar? Kan maunya Prabowo Ganjar awalnya, udah diomongin. Apanya? Iya Prabowo Ganjar, tapi kan ini tidak pernah dibicarakan oleh. Ini kan top di atasnya ini kan Jokowi sama Mega. Iya. Gitu loh. Itu ceritanya. Tapi berarti Prabowo Ganjar yang udah rame di media pun ke Bu Mega nggak pernah diomongin menurut Nggak pernah diomongin. Oh, wacana di luar Bu Mega aja ya? Di mejanya Bu Mega sendiri nggak pernah ada. Iya. Aku indikatornya sederhana aja. Pan, coba tanya Pan apa yang ini Pan, gitu loh. Nggak ada itu. Tapi ini satu lagi Opung. Main dua kaki out, manuver out. Gitu. Opung yakin yang main dua kaki cuma Pak Jokowi? Ya Pak ya.
Ya ada dari derajat-derajat apanya, tapi yang paling berpengaruh, paling besar, yang sebenarnya jadi panutan teladan Jokowi dong. Berarti ada ya berarti. Ya ada, ya ada lah. Panutan teladan. Di circle Bu Mega gitu ada yang main dua kaki banyak Iya. Bung ya. Ya itu gimana ya mau saya katakan ya, di dalam permainan politik ini kan tergantung kelas-kelasnya, tergantung kualitasnya, tergantung integritasnya, tergantung ininya gitu loh. Jadi dengan pertanyaan kau ini sebenarnya tidak sentralistik begitu Meganya. Dialah yang mempopulerkan kepemimpinan. Saya masih ingat waktu saya DPP bersama dia, kolektif kolegial. Itu doktrin yang disampaikan sampai kolektif kolegial. Bukan di PDI sangat sentralistik dan sangat prerogatif untuk bicara. Dibikin itu. Diapakan seakan-akan apa begitu, nggak ada. Dia bisa diajak ngomong kok, bisa diajak ini kok. Gitu loh. Iya. Jadi banyak ini yang dimanipulit. Termasuk itu tadi malam terus terang hampir nggak bisa tidur aku. Ku dengerin lah siapa dongeng si Ganjar, siapa si Laksamana, diwawancara kalian total. Gimana Pung? Astagfirullah, diputar balik kawan di semua cerita. Dia orang yang paling dekat dengan Mega. Kalau baca di buku Pertarung aku, bagaimana dia berdua-dua pulang malam jam 10-11 malam, aku sama siapa di teras. Siapa Bu? Sama Taufik nungguin. Siapa? Sama Taufik itu dia pulang turun dari mobil berdua, bukannya basa-basi ngomong ke kami, terus pergi aja dia begitu. Berkali-kali dia pergi malam hari, dia ke rumah Abdul Majid lah, ke rumah tokoh sini lah, bersama Ganjar. Bersama Mega. Mega sangat dekat sekali dengan Ganjar. Mega. Sampai saya bilang. Laksamana. Laksamana sama Mega. Iya. Kenapa jadi Ganjar? Bukan Ganjar. Saya sampai ngomong ke ini, saya bilang ke Taufik, hebat juga kau ya. Kalau aku biniku dibawa orang malam-malam pulang, udahlah Pan, mereka banyak kerjaannya itu. Maka itu kau perlu kesabaran revolusioner. Aku protes. Iya bayangin. Sementara Opung nemenin Pak Taufik terus. Nemenin Pak Taufik terus. Ya. Kemarin keceplosan kan dia ngomong betul. Ya, Taufik sama Panda di pavilion gitu. Dia yang inti. Jadi kembali lagi sama dengan dia. Kenapa dia dipecat? Komitmen, kesepakatan bersama Ganjar. Mereka diam-diam sudah mempunyai rencana bikin partai. Mega dan Laksamana. Sudah mereka punya rencana bikin partai. Gitu loh. Jadi si Laksamana dengan Arifin Panegoro, dengan poskonya di Jenggala, Kebayoran, udah memang mempersiapkan bagaimana menggulingkan Mega. Nggak taunya pengaruh. Sama seperti sekarang ini nanti Kongres April. Kongres gimana Bung? Ini beda dengan partai-partai lain. Sekarang ini di daerah-daerah kabupaten kota DPD DPC, mereka dulu rapat. Rakercap, Rakerda, rapat dulu. Hasil rapat mereka itulah mereka bawa. Jadi betul-betul sangat demokratis, sangat akomodatif semua pendapat-pendapat itu gitu loh. Meskipun ujungnya ada veto ketua umum di semua keputusan ya Bung ya. Veto itu juga dia gunakan untuk sesuatu yang memang harusnya ya sama dengan ini. Ada gerakan untuk mau memperpanjang masa jabatan presiden 3 periode atau ada memperpanjang ini. Itu kan kalau rapat diundang membicarakan itu kan cukup bisa makan waktu manusia datangkan dari pimpinan-pimpinan ketua-ketua DPD-nya. Tapi dalam hal yang begini Ibu mengatakan apa? Sama dengan terus terang aja yang harus diakui brilian ya, genuine ya, memutuskan si Pramono DKI. Ya. Itu aku sendiri secara pribadi boleh juga. Mana terpikir kita Pramono. Terkejut juga Bu ya. Malah mungkin mau cinca-cinca sama Anies lah, ada Ahok lah, ada siapa lah.
ada calon-calon lain lah. Nah, itu kita harus akui. Jadi kalau kemudian mengatakan gambaran si Laksamana sedemikian feodalnya, sedemikian apanya Megawati, waduh, terbalik. Dan kemudian nggak bisa terbayang dia yang begitu dekat dengan Mega, akrab dengan Mega, malah bikin bungalow di villa berdekatan mereka berdua di puncak. Aku sendiri pernah diundang Laksamana ke situ. Hubungan mereka yang sangat dekat sekali. Bercerita dia mengenai keburukan daripada Mega. Wah, nggak bisa tidur aku tadi malam itu. Karena aku ikut saksi di dalam proses itu. Gitu loh. Enteng aja, ya gitulah. Siapa bisa membantah dia? Dipecat. Ada bersuara apa? Dipecat. Buktinya seperti aku dipecat. Ya memang kau pantas dipecat. Karena kau mau bikin partai sendiri. Mau kudeta siapa? Mega. Ya dipecat lah. Gitu loh. Tapi kemarin kalau dia kan terharu. Ya partai PDI Perjuangan begini. Bagaimana ibu menentukan siapa berani melawan. Siapa berani membantah. Usaha dia ngeri juga ya. Padahal tak ada begitu. Kalau ada anggapan dari Pak Laks juga, Bu Mega sudah semakin jauh dari realitas yang ada. Karena ventilasi udaranya dikuasai sama satu orang gitu, yaitu Sekjen Hasto gitu. Ventilasi. Jadi udara yang dihirup oleh Bu Mega, informasi yang dihirup, fakta-fakta yang dihadirkan ke telinga Bu Mega ya dari satu versi saja. Sehingga Bu Mega dianggap out of touch from reality katanya. Wah, gimana Pung? Kalau Megawati tidak punya putri seperti Puan, masuk di akal. Padahal Puan ini paling cerewet. Puan ini agresif. Puan ini bukan lagi hal yang baru. Ibunya sendiri sudah menenteng dia jauh-jauh hari. Melibatkan. Gitu loh. Jadi 2000 waktu aku diangkat jadi ketua DPD 2010 di Medan, aku bilang ke Mega, masa yang lantik aku Puan? Ya kasih pengalaman lah, latihan katanya. Ya aku juga DPP, dia juga DPP. Oh enggak lah, aku kan gengsi juga di Sumatera Utara. Yang lantik biar Mega lah gitu loh. Dikasih Puan. Puan yang nyumpah gua. Ini kan selevel putra nih gitu loh. Manggilnya Om lagi ya? Iya. Om Panda ya? Iya. Wah pegang ini, sumpah ini begini pokoknya. Dalam hati gua ini anak gua ini depan. Itulah bisa bayangkan bagaimana Mega dengan Puan. Puan itu bisa nyolong-nyolong ngomong ke mamanya, Ma ini begini Ma. Gitu. Dan itu mamanya itu sangat membiasakan keterbukaan daripada mereka pada anak-anaknya. Saya tahu betul. Saya pernah juga yang sekarang dikembangkan ada jadi siapa si Hasto bersama Prananda, ya kan? Yeah. Kemudian Puan, ada Pacul, ada Utut, ada apa? Nggak ada sama sekali ada gambaran-gambaran luar begitu yang memang didramatisir, exciting gitu loh. Paten ya. Padahal tidak sampai ke situ. Itu terlalu sophisticated ya, terlalu liar ya, Bu ya. Aku yang orang dalam yang tahu, yang ngerti. Kemudian yang mungkin karena ketemu Opung senior aja mereka damai kan? Kenapa? Bukan kalau nggak ketemu Opung beda lagi. Tengkar lagi. Opung pergi malah kelahi lagi mereka kan. Karena kalau kita lihat Mbak Puan kan kelihatannya lebih kompromis, lebih baik. Acara-acara Pak Prabowo Pak Jokowi ngucapin selamat ulang tahun kemarin Mbak Puan. Iya kalau mafioso pembagian kerja kan boleh gitu. Kau baik-baik ke sana ya, kau ini ya, bagi kerja gitu loh. Iya tapi iya benar, aku ada setujunya sama Opung. Maksudnya gini, seandainya Pak Bu Mega memang udah menutup 100% Pak Jokowi dan Pak Prabowo, Mbak Puan nih nggak mungkin ngomong. Maksudnya udah nggak akan ada ruang buat Mbak Puan berstatement kayak begitu. Betul. Aku ada setujunya sama Opung. Artinya Bu Mega masih punya hati ke Pak Jokowi dan masih punya hati ke Pak Prabowo dong dalam konteks ini. Iya, betul. Oh. Loh, ini kan sekarang kan
kembali lagi ya soal budi pekerti, soal etika, soal ini. Saya pikir nggak ada nyali dia mau ketemu sama Mega. Oh, Pak Jokowi. Pak yang tahu. Jokowi. Yakin aku nggak punya nyali. Karena apa? Dikejar bayangan. Karena apa? Dia sudah bisa merasakan dampak daripada apa dia, kebohongan dia. Sama tipu-tipu taktik dia. Tipu-tipu kampung nggak nih? Pak, ini gimana kalau saya dipanggil? Udah ngomong di Balai Gibran. Jangan lupa memilih Ganjar. Video tuh. Ingat ini, datang lagi siapa aja. Bobi. Opung kan waktu itu ikut lari pagi kan waktu Loh itu. iya, berbondong-bondong kata si Bobi lagi dari sana supaya ini. Gitu. Cuma gampang dijengkal apanya itu, tipu-tipunya itu apa? Lihatlah gayanya si Bobi. Aku kan sebelumnya sudah di Gerindra, ya kan? Ya kan? Jadi nggak ada masalah gitu loh. Gila nggak? Kalau di Gerindra kasih tahu dong sama DPD, PDI. Aku udah di Gerindra. Bukannya udah Bukannya dipecat, dipecat dulu baru pindah. Nah, dia omongan dia itu. Dipecat sama DPC, Pung, ada beritanya. Iya, kenapa dipecat gitu loh. ini kan seakan-akan organisasi mafia. Gak ada main pecat, main apa. Ya enggak gitulah. Tapi kenapa nggak ada sejengkal pun kayaknya kemarahan Bu Mega itu dialamatkan ke Pak Prabowo sih, Bu? Ini kan juga Bobi masuk Gerindra kan partainya Pak Prabowo. Mas Gibran jadi wapres Sama Pak Prabowo. Pak Prabowo. Di dalam pertemuan resmi dihadiri oleh seluruh pimpinan PDI Perjuangan daerah, Rakernas, Jokowi pernah pidato mengatakan Gerindra adik kandung daripada PDI Perjuangan. Jokowi atau Mega? Prabowo. Oh, Prabowo. Prabowo pidato bahwa Gerindra adalah adik kandung dari PDI Perjuangan. Itu kan sudah signal bahwa ini friend. Tapi gua ngerti nih logikanya, Din. Ini artinya kan ini gimana pun Bu Mega ini kan ketua partai. Pak Prabowo juga ketua partai. Iya. Tahu pahit-pahitnya, tahu manis-manisnya. Persis. Dan ke depan bisa koalisi di daerah, bisa koalisi dimanapun gitu ya. Sementara Pak Jokowi kan Ronin nih, sarmurai tak bertuan gitu. Ya kan, nggak punya partai, nggak membangun organisasi, maksudnya Partai perorangan iya, katanya. partai perorangan, nggak ngerti beratnya gimana kader masukin kader ke DPR, nggak ngerti gimana rasanya perihnya hati ketika ada kader bermasalah hukum ketangkap KPK, experience-nya beda gitu. Kalau menurut gue ya. Seperti Bu Mega pidato Iya. kemarin kan harusnya Pak Prabowo juga ngerti kalau anakku digitu-gitu kamu kan juga ketua umum harusnya ngerti juga Iya, gitu ada jadi- gitu-gitu jadi ya. ada gitunya. Jadi sama Pak Jokowi memang agak sulit menyambungkan experience-nya ketimbang Iya, sama Pak iya, Prabowo. Ini misalnya gue contohin ya. Ini Opung bisa merespon habis ini. Mas Anies dan Pak Prabowo. 11 dari 100. Kan nggak selesai. Sampai hari ini masih disebut-sebut Pak Prabowo. Iya. Coba kalau Mas Anies tuh ketua partai juga. Beda lagi Pasti beda matematikanya, ngapain gua musuhin Anies, itu ya dalam permainan-permainan Iya, aja. udah cukup lah Nanti ya kita kan. bisa koalisi di macam-macam. Jadi Pak Jokowi itu nggak punya currency untuk bekerja sama di masa depan dengan Bu Mega ketimbang Pak Prabowo. Iya. Ya kan ada sisi taktisnya gitu. Iya. Gimana menurut Opung? Betul, karena dia nggak punya dasar pijak apa. Ini aja belum tahu aku partai mana yang mau menerima dia. Ya kan? Bagaimanapun orang partai juga mikir. Megawati yang membesarkan dia, yang membimbing dia, bisa dia khianati. Khianati loh. Itu bahasa Indonesia bagus itu kata-kata itu. Jadi ya hati kecilnya mikir dong. Ya saya nggak tahu, harapan kita moga-moga ada partai nampung dia. Opung berharap. Hah? Ya berharap lah, biar berlatihan sekalian. Biar ada ring tingginya Bu ya. Tapi kan nggak mungkin panasnya sampai hari ini kayak begini tanpa ada hati yang dalam antara Pak Jokowi dan Bu Mega gitu. Maksudnya sayangnya dalam, Iya, patah hatinya juga dalam gitu ya. Ini kan kayak misalnya Budi membohongi saya itu kan akan beda rasanya dengan orang random yang bohongin Jadi saya. gitu. gini. Aku bisa nangkap yang tapi ada prakondisi, ada satu situasi yang memang menciptakan itu. Tidak kemudian partai perorangan. Itu kan ngenyek itu.
Lo enggak, kau mengharapkan ada apa dengan hubungan batin? Iya, atau apa ini dengan- dalam nih hubungan iya, dua si ini. kawan ini enggak kebiasaan ngenyek, kebiasaan gelede, macam mana mau nyambung? Dia nahan diri dong aturan. Jangan ngomong begitu. Iya, meskipun itu reaksi balik dari pemecatan yang baru dialami. Ada lagi kayak orang punya karakter yang budaya yang tinggi, omongan dia dan budi pekerti yang tinggi. Nanti kita lihatlah waktu. Time will tell. Waktu yang akan Menjawab. itu. Oh, paten juga gitu. Filosofis gitu loh. Ada bandito. Ya aduh. Jelas-jelas kemarin di HUT itu pidatonya Mega bahwa dia tidak punya ada masalah dengan Prabowo, ya kan? Nah tinggal teknisnya bagaimana, ininya bagaimana, ya butuh proses. Prananda itu ngomong ke saya, Om jangan terlalu bantu Puan dong, ya kan? Maksudnya biar perhatian ke dia juga, Puan. Om jangan ke Puan aja, kayak gitu loh. Jadi 6 bulan sebelum meninggal bapaknya, Taufik panggil aku dengan Pramono ke Tekumar supaya membantu Puan dalam karier politiknya. Jadi kalau fakta dan tidak dibuat-buat, si Hasto sendiri sudah dia tahu diri harus berhenti jadi sekjen.